Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, Ibu Juraidah SH LLM MH, dan perkenalkan nama saya Angga Nuraharja, NPM 2321101050 dari kelas 6B. Saya akan memaparkan tugas yang telah saya rangkum dan saya analisis melalui berita dari YouTube Metro TV yang berjudul Perang Dagang Krisis Pun Datang. Perang dagang krisis pun datang, perhitungan tarif Presiden Donald Trump Amerika Serikat ngawur. Kementerian Ibu Sri Mulyani mengatakan sangat dan tidak berdasarkan ilmu ekonomi. Indonesia menjadi negara yang kena tarif sebesar 32%, yang biasanya hanya sebesar 2,5 sampai 9%. Dan banyak juga negara yang terkena tarif yang sangat begitu besar, bahkan menyatakan siap melakukan perang dagang, dan Indonesia sedang menyusun strategi lobi Amerika Serikat. Ada 4 orang narasumber, diantaranya yang pertama mantan Menteri Keuangan Bapak Fuad Bashir, mengemukakan bahwa kurang bermanfaat karena pada dasarnya Indonesia sudah mengikuti dari mulai globalisasi dan lain sebagainya. Untuk kesimpulannya yaitu perang dagang bisa berdampak serius terhadap perekonomian di Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari pasok global. Analisisnya yaitu pelanggaran prinsip Most Fair Nation MPN menjelaskan prinsip dalam pasal 1 GATT 1994 dijelaskan bahwa apabila suatu negara anggota WTO memberikan perlakuan istimewa terhadap suatu negara, misalnya tarif rendah, maka perlakuan yang sama harus diberikan kepada seluruh negara anggota WTO lainnya. Kebijakan tarif tinggi secara sepihak oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara tertentu tanpa alasan yang jelas atau pengecualian yang sah, misalnya berdasarkan pasal 20 GATT, dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip MPN karena berdasarkan diskriminatif. Ini menciptakan ketimpangan dalam perdagangan dan melanggar semangat keadilan dan persaingan sehat dalam sistem WTO. Yang kedua yaitu pengusaha nasional Bapak Anton Supit mengemukakan bahwa Bapak Prabowo optimis bahwa Indonesia bisa menghadapi kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat. Analisisnya yaitu retalisasi tarif seperti yang terjadi dalam perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok menciptakan efek domino yang berbahaya. Untuk yang ketiga, mantan anggota Dewan Pakar Bang Peri mengemukakan bahwa diskusi menyoroti bagaimana ketegangan global akibat perang dagang bisa memicu krisis ekonomi terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kesimpulannya yaitu bahwa Indonesia harus memperkuat daya saing, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong ekspor untuk menghadapi ancaman krisis global. Analisisnya, tindakan sepihak dalam mekanik tarif atau membalas dengan tarif lainnya sebenarnya harus dihindari sebagai ganti negara anggota dapat membawa sengketa ke DSB untuk diselesaikan secara hukum melalui panel. Untuk yang keempat yaitu pengamat ekonomi Bapak Ikhlas mengemukakan bahwa negara Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan perekonomian kita selama satu generasi dan dibahas pula pentingnya strategi pemerintahan Indonesia dalam mengelola dampak eksternal melalui kebijakan fiskal, moneter, serta dorongan terhadap sektor ekspor. Untuk analisisnya yaitu Indonesia harus merespon dinamika global dengan tetap patuh pada hukum perdagangan internasional. Reformasi kebijakan domestik sangat penting termasuk efisiensi logistik, peningkatan kualitas produk ekspor, serta menguatkan negosiasi dagang internasional agar posisi Indonesia lebih kompetitif dan terlindungi secara hukum. Itulah tadi pemaparan tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.